Pada zaman dahulu, di negeri Luhu yang terletak di Pulau Seram, Ambon, berdirilah sebuah kerajaan yang makmur hingga masa penjajahan Belanda. Kerajaan ini dipimpin oleh Raja Gimalaha Luhu Tuban, didampingi oleh permaisurinya yang bernama Puar Bulan. Pasangan raja dan permaisuri ini dikaruniai 3 orang anak, 2 putra bernama Sabadin Luhu dan Kasim Luhu, serta seorang putri sulung bernama Taina Luhu. Kerajaan Luhu dikenal kaya raya hingga bertahun-tahun berlalu. Berita tentang kekayaan kerajaan ini terdengar oleh Belanda yang saat itu menduduki kota Ambon. Melihat peluang tersebut, Belanda pun mengirimkan pasukan untuk menyerang negeri Luhu di Pulau Seram. Perang besar tak terhindarkan dan sayangnya, negeri Luhu harus menerima kekalahan. Sang raja tewas di medan pertempuran, meninggalkan kerajaannya dalam kehancuran. Hanya sedikit rakyat yang berhasil selamat dari penyerbuan Belanda, termasuk putri sulung kerajaan, Taina Luhu. Namun, selamat dari maut tidak berarti terbebas dari derita. Di bawah kekuasaan penjajah, Taina Luhu mengalami berbagai penindasan. Para komandan Belanda di Ambon memaksa dan menindasnya, hingga ia bertekad melarikan diri. Pada suatu malam, Taina Luhu melihat para penjaga Belanda sedang lengah. Ia pun mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri dengan seekor kuda milik penjajah menuju negeri Soya. Di sana, Taina Luhu disambut dengan penuh keramahan oleh raja dan orang-orang kerajaan yang memperlakukannya seperti keluarga. Beberapa bulan berlalu, hingga suatu hari Taina Luhu menyadari bahwa perutnya membesar. Ia tengah mengandung akibat kekejaman para penjajah. Menyadari keadaannya, ia memutuskan pergi diam-diam dari negeri Soya karena tidak ingin merepotkan sang raja yang telah menolongnya. Di malam yang sunyi, Taina Luhu menunggang kudanya dan melarikan diri menuju pegunungan. Namun, kabar kepergiannya segera sampai ke telinga raja, dan ia pun memerintahkan para prajurit untuk mencarinya dan membawanya kembali. Pagi harinya, saat sedang beristirahat di bawah pohon, Taina Luhu mendengar panggilan para prajurit yang mencarinya. Ia segera naik ke atas kuda, namun prajurit tetap berhasil menyusulnya. Dalam keputusasaan, Taina Luhu memohon agar ia diizinkan pergi. Merasa malu dan tak ingin menyusahkan kerajaan karena kondisinya yang tengah mengandung. Dengan penuh kerendahan hati, Taina Luhu memanjatkan doa kepada Tuhan, memohon keajaiban untuk terbebas dari tekanan prajurit yang berusaha membawanya kembali. Dan keajaiban itu pun terjadi secara misterius. Taina Luhu menghilang di hadapan para prajurit, menyisakan kebingungan yang mendalam. Sejak hari itu, Taina Luhu tidak pernah muncul lagi. Penduduk sekitar tidak tahu apakah ia masih hidup atau sudah meninggal, namun kemisteriusannya tetap hidup dalam ingatan mereka. Seiring berjalannya waktu, kejadian aneh mulai menghantui masyarakat sekitar. Anak-anak kecil sering menghilang tanpa jejak, dan akhirnya masyarakat mulai percaya bahwa mereka telah diculik oleh nenek Luhu, yang mereka yakini sebagai Taina Luhu yang hilang secara gaib. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel Dreamy Tales. Sampai jumpa di dongeng esok malam. Semoga mimpi indah.